Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah menempatkan kita dan memilih kita dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala pilih kita dan takdirkan kita berada di salah satu tempat dari tempat-tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, dengan tujuan yang mulia, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang paling cepat mengantarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan ilmu dan amal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk kita mengamalkan. Kita belajar agar setiap kali bertambah ilmu kita, bertambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang seharusnya selalu ada dalam niat kita, yaitu bertambah keimanan, bertambah pula amal saleh kita, sehingga bertambah pula kecintaan dan keridhaan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk kembali mengkaji kitab yang sebenarnya kitab ini sudah pernah dikaji, akan tetapi saya ingin mengkajinya kembali di masjid ini, karena ketika itu saya mengkajinya bukan di masjid ini. Pertama, karena keutamaannya berkaitan langsung dengan Al-Quran. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang langsung bisa kita praktekkan. Jadi setiap kali kita belajar, pulang kita dari majelis langsung bisa kita praktekkan. Yaitu kita mengambil salah satu kitab kontemporer dengan judul Qawaid Qur'aniyah, kaedah-kaedah di dalam Al-Quran, fin nafsi wal hayah, yaitu untuk diri kita dan untuk kehidupan kita. Ini kaedah-kaedah yang telah disusun, yang diambil dari petikan-petikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, kemudian disusun dan diurutkan sehingga bisa dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan, baik itu dalam bermuamalah maupun dalam beribadah. Ada sekitar 50 kaedah yang insyaallah azza wa jal pada malam hari ini kita berupaya untuk membahas 2 kaedah saja, ya, 2 kaedah saja. Jadi 1 hari atau 1 pekan itu kita dapat 2 kaedah, kemudian kita amalkan, kemudian pekan depannya lagi, kalau seandainya Allah masih menakdirkan, kita ambil lagi, begitu seterusnya sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Umar Muqbil hafizahullah. Beliau masih hidup. Beliau salah satu dosen di Universitas Al-Qasim di Arab Saudi, dan beliau sangat, ya, salah satu dosen yang dikenal dan sangat produktif dalam menulis kitab-kitab, dan kitab-kitab ini sudah disyarah juga oleh sebagian asatidz, diantaranya Ustazuna Ustadz Firanda hafizahullah. Beliau sudah mensyarah kitab ini sampai selesai, kalau saya tidak khilaf sudah selesai 50 kaedah itu disyarah oleh beliau.
Oleh karenanya saya juga mengambil istifadah dari rekaman video, kemudian meramunya kembali menjadi tema tersendiri. Kaidah yang pertama, ini kita penting untuk mempelajari kaidah. Apa itu sebenarnya kaidah? Kaidah itu adalah pondasi, di mana ketika kita memiliki pondasi, kita bisa membangun sebuah bangunan. Ketika kita memiliki pondasi, kita bisa memiliki pijakan, terarah jadinya. Jadi kaidah itu semacam dalil. Ya. Nanti ada namanya kaidah usuliyah, ada namanya kaidah fiqhiyah. Intinya kaidah itu semacam rumus. Ketika kita ragu ini seperti apa, kita ingat kaedahnya. Dan dengan kaedah itu kita bisa nanti ketika ada perkara-perkara yang mirip-mirip, perkaranya yang mirip, kita bisa mengambil hukum dari kaedah-kaedah yang ada. Contoh, ada kaedah yang mengatakan, ini kaedah secara umum, ada kaedah yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Kan kaedah itu umum ya. Yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Ini mau dipakai di mana aja bisa ini, Pak. Itu enaknya kalau kita belajar kaidah. Mau di mana aja dipakai bisa. Mau dipakai di bab sholat bisa, dipakai di bab puasa bisa, dipakai di bab haji bisa, dipakai di bab perkawinan pernikahan bisa, dipakai di bab hutang piutang bisa. Gimana contohnya? Contoh al-yaqinu la yazulu bisyak. Di dalam bab fikih, contohnya bab thaharah, ketika kita sudah berwudu, kemudian kita ragu wudu kita batal atau enggak, pakai kaidah tadi, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Ya udah, kita lanjut sholat. Wudu kita kan yakin. Yang enggak yakin itu apa? Batalnya kan, maka batalnya itu ragu, maka keraguan melawan keyakinan, keraguan kalah. Di bab pernikahan juga kayak gitu. Ada seorang suami ragu, dia, istri saya ini udah saya talak atau belum ini? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya dia menikahi, kemudian datang tiba-tiba nikahnya, yakin nggak? Yakin. Yang ragunya apa? Talaknya kan. Berarti hukum asalnya tidak ditalak. Kenapa? Keraguan itu selalu kalah dengan keyakinan. Bab apa lagi? Utang piutang. Saya punya utang nggak ya? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya kita punya utang atau nggak punya utang? Hukum asal nggak punya utang. Berarti ketika datang bisikan setan, saya punya utang nggak ini? Udah dibuang saja. Hukum asalnya kita tidak punya hutang. Seperti itu seterusnya. Jadi belajar kaidah itu enak. Ya, dengan belajar kaedah kita bisa, dengan satu kaedah kita bisa menjawab puluhan bahkan ratusan pertanyaan. Kalau datang pertanyaan kayak gini dan kita barangkali belum hafal hadisnya, belum hafal ininya, kita minimal punya senjata standar pakai kaedah. Apalagi kaedah selanjutnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, itu kan kaedah itu. Kesusahan itu membuat seseorang mendapatkan keringanan. Itu bisa dipakai di mana aja itu, Pak. Pakai di bab puasa bisa, dipakai di bab fikih bisa. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Pak Ustadz, saya tadi sholat Pak Ustadz, tiba-tiba susah, nggak bisa saya Pak Ustadz menahan berdiri, akhirnya di tengah-tengah sholat saya duduk. Apa hukum sholat saya? Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Begitu selanjutnya. Oleh karenanya penting kita mempelajari kaidah-kaidah, dan kaidah itu sangat banyak. Kaidah dalam jual beli, kaidah dalam ibadat, dalam muamalat, bahkan di dalam tauhid sekalipun ada kaidah-kaidah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kaidah-kaidah yang diambil di dalam Al-Qur'an. Judul kaidah pertama adalah waqulu linnasi husna. Dalilnya kita ambil landasan hukumnya dulu dari dua
dari dua sumber. Pertama firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 53. Al-Baqarah 83, Al-Isra 53. Bunyinya apa? Wa qulu linnasi husna. Ini sebenarnya bunyi ayat lengkapnya wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah ila akhiril ayat. Jadi perkataan wa qulu linnasi husna artinya dan berkatalah kepada manusia, berbicaralah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Kita mulai dari tafsirnya terlebih dahulu. Apa kata Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan wa minal qaulil hasani amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkar wa ta'limuhum al-ilma wa badlus salam wal bashashah wa ghairu dzalika min kulli kalamin thayyib. Kata beliau, perkataan yang baik itu, apa perkataan yang baik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perkataan yang baik. Kemudian apa? Mengajarkan ilmu. Kemudian apa? Mengucapkan salam. Kemudian apa? Al-bashashah, wajah yang berseri-seri, wajah yang ramah tamah, dan seluruh perkataan-perkataan yang baik. Ya. Ini berarti Islam itu Pak meminta kita untuk latihan. Latihannya apa? Latihan punya wajah yang berseri-seri. Jadi memiliki wajah yang berseri-seri itu dua Pak. Satu bawaan. Memang dari lahir Allah kasih tabiat wajah berseri-seri. Yang kedua latihan. Nah, memang Allah kasih kita wajah yang seperti ini Pak. Ya. Wajah yang barangkali orang kok ngelihat kita itu agak-agak takut gitu ya, Bapak ini. Saya udah berapa kali ketemu sama wali santri, itu kalau udah dekat sama kita baru berani bilang, Ustadz saya awal melihat Pak Ustadz saya takut loh Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz ini suka marah katanya. Itu dia berani ngomong kayak gitu, itu setelah beberapa waktu gitu, yang penting setelah kita dekat lah gitu kan. Nah, sudah kita saling mengunjungi satu sama lain gitu, baru dia berani ngomong kayak gitu. Ternyata Ustadz ini kocak juga ya orangnya. Dulu saya pertama kali melihat Ustadz takut saya kira Ustadz ini orangnya pemarah. Memang betul, yang pemarah, cuman kan nggak kelihatan aja gitu kan. Gua kelihatan sama dia gitu. Ya, dilatih. Ya. Karena manusia ini lahirnya pun tanpa ilmu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena memang manusia itu dilahirkan tanpa memiliki ilmu. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Berarti Pak, hukum asalnya akhlak-akhlak terpuji itu memang dipelajari dan dilatih. Nah, ironisnya di zaman sekarang banyak orang yang berdalil untuk berakhlak buruk dengan mengatakan saya memang kayak gini orangnya. Nah ini nggak dipakai ini Pak, dalam Islam dalil ini nggak kepake. Kamu harus terima, saya memang kayak gini orangnya, saya memang orangnya kasar, saya memang orangnya jahat, saya memang orangnya seperti ini. Lah, justru karena kita memiliki kekurangan-kekurangan, itulah datang syariat untuk kemudian mengarahkan kita. Manusia ini sebenarnya baik. Manusia ini yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu kebaikan Pak. Agama Islam ini agama fitrah, agama kebaikan. Terus kenapa ada yang
kemudian tumbuh besar menjadi orang yang jahat dan lain sebagainya, pengaruh lingkungan. Sebagaimana dia bisa tabiatnya dari fitrah bisa terpengaruhi menjadi buruk, menjadi negatif, juga bisa diperbaiki. Jadi tabiat itu bisa diperbaiki. Dan kenyataan sudah menjawab itu, Pak. Bapak lihat sendiri kan, Pak. Ada seorang pemimpin, dia punya program. Anak-anak yang nakal itu, anak-anak yang melawan sama orang tuanya itu, anak-anak yang suka tawuran itu dimasukkan ke salah satu tempat, dilatih sama militer, pulang-pulang jadi bagus. Yang tadinya agak manyu, agak lembek gitu kan, pulang-pulang udah gagah perkasa. Berarti bisa dirubah kan, Pak? Bisa dirubah. Yang merubahnya apa? Lingkungannya. Di mana dia hidup? Orang bilang gini, Pak, bergaul, kalau kita bergaul dengan 3 orang banci, nanti kita menjadi banci keempat itu. Orang bilang kayak gitu. Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian melihat siapa yang menemani kalian. Orang malas, kita berteman sama 3 orang malas, kita yang keempatnya itu. Kita berteman sama 3 orang yang pesimis, selalu saya nggak bisa, kita jadi yang keempatnya itu. Sebaliknya kita berteman sama orang yang rajin ibadah, 3 orang, kita yang keempatnya. Kita berteman sama orang rajin sedekah, kita nanti termasuk dari golongan-golongan itu. Maka salah satu cara untuk melatih kebiasaan-kebiasaan positif itu adalah dengan kita membentuk lingkungan yang positif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu linnasi husna. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan walamma kana al-insanu la yasa' an-nas la yasa'un nasa bimalihi, ya, umira bi amrin yaqdiru bihi 'alal ihsani ila kulli makhluk. Enggak semua orang bisa berbuat baik kepada orang lain dengan harta. Sebagian orang terbatas, Pak. Kata Syekh As-Sa'di, karena Allah tahu bahwasanya enggak semua kita itu bisa memberikan harta kepada orang lain, maka Allah kasih kita solusi yang paling mudah, yaitu apa? Bersedekah lewat kata-kata. Perkataan yang baik itu kan sedekah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayakunu fi dhimni dzalika an-nahyu 'anil kalamil qabihi lin-nasi hatta lil kuffar. Dan termasuk perintah di dalam ayat ini adalah larangan untuk kita berkata-kata kasar, baik kepada orang muslim maupun kepada orang-orang kafir. Masih ingat Bapak kaidah? Saya pernah menyampaikan di majelis ini kaidah al-amru bi syai'in nahyu an diddihi. Kalau Allah memerintahkan kita kepada sesuatu, secara otomatis di dalam perintah itu adalah larangan untuk melakukan kebalikannya. Mesti ingat ya, Pak ya? Ya, perintah untuk melakukan sesuatu berarti itu larangan untuk melakukan lawannya. Perintah untuk bertauhid itu sudah masuk di dalamnya larangan untuk berbuat syirik. Perintah untuk berkata-kata baik di dalamnya sudah ada langsung otomatis larangan untuk berkata-kata buruk. Jadi kita nggak usah nunggu. Kadang-kadang kita nunggu kayak gini, Pak. Kan kita nggak dilarang. Gitu. Kan kita cuma diperintahkan berbuat baik. Kan kita nggak dilarang ini untuk mengatakan kata-kata yang buruk. Nggak kayak gitu caranya. Larangan untuk mengatakan kata-kata yang buruk itu ada. Secara nas tegas ada. Baik di Quran maupun di hadis. Nanti kita akan bacakan dalil-dalilnya. Cuma taruhlah nggak ada. Taruhlah belum kebaca di kita larangan untuk berkata-kata jelek. Tapi sudah terbaca sama kita, sudah sampai kepada kita dalil perintah untuk berkata-kata yang baik, itu sudah cukup. Karena perintah di dalamnya sudah ada larangan. Baiknya larangan untuk melakukan kebalikannya. Itu kaidah itu loh, Pak. Itu kaidah di dalam usul fikih itu.
Al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Baik. Maka di sini masuklah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Bayangkan Pak, kita jangankan kepada orang-orang beriman, apalagi statusnya dalam hal ini orang-orang terdekat, keluarga, orang tua dan lain sebagainya, anak istri, bahkan kepada orang kafir pun kita nggak boleh berkata-kata yang buruk. Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab orang kafir kecuali dengan cara yang baik, kecuali kalau orangnya zalim. Ya. Baik. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah orang yang tutur katanya amat mulia. Rasul ketika ditanya, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Rasul, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah Rasul, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi Rasul adalah orang yang terdepan mengamalkan ayat ini. Bapak dan Ibu, kita sama-sama berupaya, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama belajar, melatih. Ya, mengaji ini fungsinya memang untuk latihan. Ya, jangan sampai kita langsung susah kayaknya gitu. Karena susah itu maka kita coba pelan-pelan. Saya ketika membahas, mengkaji masalah-masalah kayak gini Pak, saya standarnya gak usah jauh-jauh supaya dicintai oleh banyak manusia, enggak, kejauhan Pak. Standarnya dimulai dari yang dekat-dekat dulu, mulai dari di dalam rumah dulu. Ya, bagaimana kita berbicara kepada istri kita, berbicara kepada pembantu kita, berbicara kepada anak kita, kalau dia guru berbicara kepada murid-muridnya, berbicara kepada orang tua, berbicara sama teman-teman, berbicara sama kerabat-kerabat, ya, sejawat dan lain sebagainya. Baik. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, ternyata termasuk berkata yang baik itu bukan hanya ucapan yang keluar dari lisan, tapi sebenarnya wajah kita pun itu sebenarnya adalah salah satu media komunikasi. Saya mau nanya sama Bapak dan Ibu, betul tidak bahwasanya wajah kita ini adalah bahasa? Wajah kita ini adalah bahasa. Betul kan Pak? Orang udah tahu itu komunikasi itu Pak. Kita ngobrol nih sama kita bawa pasangan kita, bawa istri contohnya. Terus kita ngobrol sama teman kita lama-lama gitu kan. Sementara dia sendirian di situ gitu. Apalagi dia bawa belanjaan. Ini pengalaman Pak Ustadz, wallahu taala alam. Contoh aja ini. Dia nggak ngomong Pak, dia nggak ngomong, nggak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya, tapi dia sibuk nengok jam, so kayak gini dia. Itu ada nggak maknanya itu? Bahasa nggak itu? Komunikasi nggak itu Pak? Makanya Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Nabi SAW ketika menafsirkan ayat wa qulu linnasi husna. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Qala sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa illam tajid falqa akhaka biwajhin muntaliqin. Atau dalam riwayat lain la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kita meremehkan kebaikan, meskipun kebaikan itu adalah dengan kita memiliki wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan saudara kita. Saya tadi agak merenung ketika membaca hadis ini. Apa kaitannya hadis ini sama ayat ini? Ternyata basyasyatul wajhi, keceriaan wajah itu adalah komunikasi. Bayangin Pak, kalau Bapak lagi
apa ya, kalau saya selalu contohnya ketika ceramah lah, ngisi materi di kampus gitu contohnya Pak ya, di kelas gitu ngajar anak-anak. Ketika anak-anak itu antusias wajahnya kayak gini Pak, pasti semangat itu, semangat. Tapi kalau udah anak-anak itu, apalagi kalau ngantuk saya masih nggak masalah Pak, tapi kalau udah kalau ngantuk tuh wajar ya. Tapi kalau udah, berarti dia nggak tertarik sebenarnya sama materi yang kita sampaikan. Itu saya tutup itu kajian biasanya. Saya pernah ngajarin anak-anak itu cara menghafal cepat gitu kan. Saya ngajarin cara menghafal, gimana supaya menghafal itu cepat. Cuman itulah penyakit Pak, kalau kita ajarkan anak kelas 1 cara menghafal cepat, semangat itu. Ajarkan anak kelas 2 cara menghafal cepat, itu semangat. Tapi coba ajarkan anak kelas terakhir, diajarkan yang kayak gitu Pak, itu nganggap remeh, apa ini gitu kan. Anggap remeh, akhirnya banyak yang izin, banyak yang keluar, udah selesai, tutup, majelis ditutup. Karena saya pernah dinasehati oleh salah seorang syekh, haditsin nasa katanya, berbicaralah dengan manusia selagi matanya masih menatap kepadamu katanya. Selagi matanya masih kayak gitu, ngomonglah. Nah, kalau udah setelah itu, kalau udah tak kemana-mana matanya, udah selesaikan aja, nggak ada gunanya juga, kita capek, dia juga capek gitu kan, udah kita selesaikan. Berarti basyasyatul wajah itu modal itu Pak. Saya pernah baca satu buku, ditulis di situ, orang yang nggak bisa senyum nggak usah jualan. Iya Pak, orang yang nggak bisa senyum nggak usah buka toko. Nyata nggak itu Pak dalam kehidupan sehari-hari? Bapak duduk mau makan ini, masuk ke warung gitu, tiba-tiba pelayannya itu ya Allah musta'an gitu kan, itu wajahnya seakan-akan tuh nggak senang kita datang gitu. Saya pernah belanja kayak gitu Pak, saya kayak belanja tuh kayak beban gitu ya, seakan-akan saya membebani dia gitu. Saya datang ke situ kelihatan ini orangnya kayak terbebani sekali nih anak gitu kan dengan kedatangan saya gitu. Saya belanja ini, dia apa Pak, mau ini Pak, mau ini, udah sana. Wah, berarti kan dia nggak senang kita datang kan. Besok-besoknya saya nggak kesana lagi, karena yang jualan itu bukan dia sendiri. Kadang-kadang para penjual ini lupa Pak, bahwasanya bukan dia sendiri yang berdagang hal itu, banyak orang lain yang bisa jualan itu. Saya duduklah bersama murid-murid saya ya, waktu itu saya cerita-cerita, oh kita ini, saya ceritakan aja lah, ini ceritanya, ini fotokopi ceritanya Pak, kita mau fotokopi buku ini. Gimana kalau kita fotokopi ke situ gitu kan, saya sebutkanlah tokonya. Nggak mau Pak Ustadz. Kenapa? Pemilik tokonya muram durja gitu kan. Dalam hati saya sama ya gitu ya, bukan saya aja yang gitu kan. Iya Pak Ustadz, kami memang udah nggak mau lagi ke sana gitu. Jadi kalau kita fotokopi nggak apa-apa yang jauh, yang penting jangan ke sana. Tuh kan hilang rezeki kan gitu dalam hati saya. Makanya ini penting. Saya yakin ya Pak ya, itu di antara latihan-latihan pegawai-pegawai yang ada di hotel-hotel megah yang banyak bintangnya gitu kan, di kafe-kafe, di restoran-restoran yang mahal, saya yakin salah satu materinya, mungkin Kang Ade yang lebih tahu, salah satu materinya apa? Jangan bawa-bawa masalah di rumah ke sini gitu. Saya nggak mau tahu kamu di rumah dimarahin siapa, sampai sini kamu harus senyum gitu. Iya, ada. Untuk menjaga pelayanan harus tetap profesional Bapak dan Ibu. Nah ini kan namanya akhlak mihani namanya kan ya, akhlak yang dibuat-buat. Tapi ketika kita melakukan yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dicintai Allah, kita dicintai oleh manusia. Ini penting Bapak dan Ibu. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar lisan. Ternyata komunikasi juga ada dalam gerak-gerik tubuh. Saya mengakui Bapak dan Ibu, ada waktu-waktu di mana kita sulit menerapkan ini. Contoh di waktu kita lapar, contoh di waktu kita habis bangun tidur. Susah. Saya sendiri sudah merasakan itu. Orang bangun tidur itu Pak, kalau bisa senyum itu hebat itu menurut saya.
Cuma anak kecil lah yang menurut saya yang bisa melakukan itu ya. Kalau orang dewasa kayaknya ada yang bisa, ada yang enggak. Bangun tidur tuh maunya duduk gitu kan. Mau selucu apapun hal yang terjadi di depan kita nggak bisa gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan annahu kana yakhruju min manzilihi. Nah, ternyata ini masih tafsiran ayat yang pertama ini, wa qulu linnasi husna. Bahwasanya Rasulullah keluar dari rumahnya. Fala yalqa yahudiyan wala nasraniyan illa sallama alaihi. Dan Rasul tidak bertemu orang Yahudi ataupun orang Nasrani kecuali Rasul mengucapkan salam. Ini husnuzon saya ketika ini ayat jihad belum turun. Bukan husnuzon saya, memang itu yang terjadi. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ini sebelum ayat jihad turun. Jadi Rasul itu memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian faqilalah, ditanyakan kepada Rasulullah. Silakan Bapak dan Ibu dicek tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah 83. Ma sya'nuka tusallimu 'alal yahudi wan nasrani? Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian apa kata beliau? Innallaha yaqulu wa qulu linnasi husna. Sesungguhnya Allah mengatakan dan berkatalah yang baik kepada manusia, dan itu termasuk diantaranya assalam. Oleh karenanya Al-Atha Al-Khurasani mengatakan waqad sabata fi sunnati annahum la yabda'una bis salam, bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak memulai salam. Jadi Rasul yang kemudian membiasakan untuk mengucapkan salam. Kalaulah itu telah dilakukan oleh Rasul kepada Yahudi dan Nasrani, tentu kita habis ini nggak punya alasan lagi, Pak. Saya selalu mengatakan ghuddul basor itu kepada lawan jenis. Kok sesama laki-laki ya diangkatlah kepala salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya kadang heran juga dengan orang padahal saling kenal ini. Ini jalan masih normal Pak. Giliran udah dekat langsung ghuddul basor. Padahal sesama laki-laki gitu kan. Salam. Assalamualaikum. Gak mesti berjabat tangan. Assalamualaikum. Kalau mau berjabat tangan silahkan. Tapi kalau enggak, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dapat pahala, hati juga menjadi tenang, senang juga. Betapa banyak gara-gara senyuman yang kemudian kita berikan kepada saudara kita, itu sebagian dari permasalahan yang dideritanya itu berkurang, Bapak dan Ibu. Barangkali itu menjadi sebab dia menjadi bahagia. Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Baik. Dalil yang kedua, Al-Isra 53. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berkata kata-kata yang baik. Sesungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau kita baca tafsirnya Pak, kita baca tafsir Al-Muyassar lah contohnya gitu ya. Kita akan dapati kalau kita tidak berkata-kata yang baik kepada sesama manusia, itu akan membuka pintu perpecahan. Makanya di dalam ayat ini seakan-akan Allah mengatakan, katakanlah kata-kata yang baik atau kalian akan berpecah belah. Nah, ini penting untuk kita sadari bersama bahwasanya berkata-kata yang baik itu menutup celah syaitan. Kalau kita berkata-kata yang baik, apalagi kita sambung dengan salam, berjabat tangan, itu dosa-dosa berguguran, syaitan pun makin jauh. Rasul mengatakan sesungguhnya syaitan itu lebih dekat kepada satu orang daripada dua orang. Rasul itu lebih makin bertambah jumlah kita, dia makin syaitan makin jauh, tapi makin sedikit makin dekat. Apalagi kalau kita sendirian. Nah, masalahnya ketika hati kita tidak tenang, ketika hati kita ada permusuhan, nah itu yang terjadi apa? Malah ketika kita bersama, ketika itu syaitan ada gitu. Kenapa?
Ya seharusnya kan kalau kita bersama setan nggak ada. Tapi ketika kita tidak memulainya dengan kata-kata yang baik, maka syaitan akan memecah persatuan kita. Ini perkataan adalah sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk perhatian terhadap apa yang kita katakan. Baik, dalil selanjutnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau melihat sebagus apa iman kita, saya mohon maaf Bapak dan Ibu kalau seandainya pada malam hari ini ternyata kita hanya bisa mengambil satu kaidah, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Karena memang belum saya bacakan semuanya. Saya sangka tadi bisa gitu kan. Kalau nggak bisa ya nggak masalah. Mau diapakan lagi kan nggak mungkin dipaksa gitu. Ini Pak, standar iman yang baik kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tak akan lurus sampai lisannya lurus. Wala yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, dan tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari kejahatannya. Di antara kejahatannya kejahatan mulut. Ya Pak. Kalau kita mau lihat iman saya ini udah bagus enggak? Lihat apa yang keluar dari lisan kita sehari-hari, itulah iman kita. Gak usah jauh-jauh, gak usah kita bertanya kepada siapa-siapa, saya ini dicintai oleh Allah, saya ini posisinya seberapa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alat ukurnya adalah apa yang keluar dari lisan kita sehari-hari. Ketika kita bersendirian, apakah kita berzikir? Ketika kita bersama orang lain, apakah kita berkata-kata yang baik? Ataukah kita menggosip? Ataukah kita membicarakan aib orang lain? Maka kita lihat. Nanti ingatkan saya di pembahasan terakhir tentang pembahasan tentang ghibah. Pembahasan tentang ghibah. Rasul mengatakan ternyata perkataan ini bukan hal-hal yang sepele. Perkataan adalah sesuatu yang sangat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatan khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Gara-gara lisan masuk surga Pak. Sampai Mu'az pernah bertanya, amu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dihukum gara-gara cuman mengucapkan kata-kata? Rasul kaget ketika Mu'az bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Gak nyangka Rasul sekelas Mu'az bertanya seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Sakilat ka ummuka ya Mu'az, fahal yakubbun nasa ala finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang tercampak ke dalam neraka jahanam di atas wajah mereka karena buah dari ucapan mereka? Wa innal abda, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Seorang hamba berkata dengan satu kata yang membuat Allah ridho tanpa dia sadari, dengan itu Allah angkat derajatnya dengan derajat yang beberapa derajat di surga. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhtillah atau min sukhtillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Dalam riwayat lain yahwi biha fi jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seorang hamba mengutarakan satu kata yang mengundang kemurkaan Allah dan dia menganggap sepele. Ternyata Allah campakkan dia ke dalam neraka jahanam lebih jauh daripada timur dan barat. Kata-kata itu bukan hal yang sepele Pak. Gara-gara kata-kata kita masuk Islam. Gara-gara kata-kata kita juga bisa keluar dari Islam. Gara-gara kata-kata kita bisa masuk surga. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Gara-gara kata-kata kita bisa su'ul khatimah. A'yadzan billah. Ini kita harus perhatian terhadap kata-kata yang keluar dari mulut kita.
Ada orang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami punya tetangga seorang wanita yang rajin sholat, rajin puasa, dan juga berhaji. Lakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha, akan tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. La khaira fiha hiya finnar," kata Rasulullah, tidak ada kebaikan padanya, dia masuk neraka. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam saja. Innaka fis salamati in somatta fa idza takallamta laka au alaika. Dalam riwayat lain, engkau dalam keselamatan selagi engkau diam, tapi ketika engkau sudah mulai berbicara bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Barangkali dari sinilah dapat istilah diam itu emas, ya. Cuman ada bapak-bapak dibawanya istrinya ke toko emas, jadi bawanya terus dia diam, tanya sama istrinya, "Lah, tadi mau beli emas?" "Iya." "Udah," katanya. Ya, itu yang barusan diam. Diam itu emas. Itu membuat bapak-bapak bisa tidur malam di luar rumah itu. Tutorial gak masuk ke dalam rumah di malam hari. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat sudah kita bacakan dan prakteknya. Sekarang kita bacakan prakteknya. Wa min suwari tatbiqati hadhil qaidah. Di antara praktek dari kaidah yang sudah kita bacakan tadi, yang pertama, ya. Wa anta ayyuhal mu'min idza qallabtal Qur'an wajadta ahwalan nassa 'alaiha al-Qur'anu katatbiqin 'amaliyyin li hadhil qaidah. Yang pertama, ta'ammal qaulallahi ta'ala 'anil walidain. Yang pertama kali ditekankan adalah perkataan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan bentak keduanya dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Innahu amrun bi'adamin nahri. Ya, dia adalah perintah agar kita tidak membentak, wa huwa mutadammin li amrin bididdihi, dan dia sudah mengandung perintah untuk kita melakukan sebaliknya. Kita dilarang membentak, berarti kita diperintahkan untuk berkata-kata yang sopan. Wa huwal amru bil qaulil karim alladzi la ta'nifa fihi. Kita diperintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang sopan yang tidak ada bentakan di dalamnya. Baik, kemudian wa kadzalika firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta maka jangan dibentak. Ya, jadi kalau kita belum bisa memberikan sesuatu kepada orang yang meminta-minta, minimal kita praktekkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Saya lupa ayatnya ini, Pak. Bukan saya lupa, saya memang enggak hafal ayatnya. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ayat 28. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika kita nggak bisa ngasih apa-apa, Pak, kita katakan perkataan-perkataan yang melembutkan hati, perkataan-perkataan yang enak. Mohon maaf Pak, saya belum punya. Mudah-mudahan nanti kalau saya punya saya kasih. Baik, jangan udah kita nggak ngasih kemudian kita sakiti, atau kita kasih tapi habis itu kita sakiti gitu kan. Nggak benar juga dua-duanya. Kita kasih dan kita doakan. Semoga kamu menjadi anak yang sukses ya nak gitu. Kan kadang-kadang saya juga nggak tega Pak, nengok anak-anak kecil masih SD, masih SMP, udah kemudian pinggir-pinggir jalan, bagus Pak ada yang jualan gitu kan, tapi nggak tega gitu ngelihatnya. Saya pernah ada dua, nggak tahu saya itu kakak beradik atau berteman atau gimana saya nggak tahu. Lagi makan datang mereka jualan makanan gitu kan. Ngelihatnya itu oh kasihan. Dikasihlah makan gitu kan, awalnya nolak, kita kasih, wah habis, lapar berarti kan, belikan lagi dikasih gitu kan. Dalam hati tanya, waktu itu tanya, kelas berapa Dek? Kelas 2 SD. Kelas berapa Dek? Kelas 4 SD gitu. Nggak tega melihat yang seperti itu. Nah,
Jadi kita sayangi gitu orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Gak usahlah kita bersuuzon gitu kan. Memang ada sebagian orang yang menjadikan minta-minta sebagai apa namanya ya, sebagai pekerjaan ya Pak ya, profesi ya. Itu antara dia dengan Allah lah. Selagi kita nggak tahu ya gimana lagi gitu kan. Kalau kita tahu bisa jadi kita nasihati. Karena juga tidak hikmah ketika kita sudah mengetahui satu kenyataan kemudian kita biarkan. Di sini harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Ya, harus kita nasihati. Baik, kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Ya, ketika ada orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahil, kemudian mereka mengolok-olok kita balas dengan yang baik pula. Ya. Jangan pula dia kasar, kita kasar gitu. Sebenarnya banyak pepatah, bukan pepatah ya, kata-kata yang dikarang-karang oleh orang tapi kurang tepat sebenarnya. Contoh gini Pak, ini kata yang sering kita dengar ini. Saya kalau orang baik sama saya jauh lebih baik daripada dia. Tapi jangan macam-macam. Jangan coba-coba. Kalau sekali dia jahat sama saya 1000 kali lebih jahat lagi daripada dia. Pernah dengar kayak gitu Pak? Atau semakna dengan itu? Kalau di konsep Islam nggak kayak gitu Pak. Idfa' billati hiya ahsan. Itu idealnya di dalam Islam seperti itu. Idfa' billati hiya ahsan. Kalaupun nggak bisa, balaslah dengan yang serupa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan atas keburukan yang sama. Itu paling standar. Nggak boleh kita kemudian berlebih-lebihan. Ya. Fala tusrif fil qatl, jangan berlebih-lebihan. Baik. Dan seterusnya tentu sangat banyak. Nah, ini saya ingatkan Bapak dan Ibu sebagai janji kita sebagai penutup ini. Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang bisa menghanguskan amalan. Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata', hadis riwayat Muslim. Sahabat mengatakan, orang yang muflis itu yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya perhiasan dan lain sebagainya. Rasul mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut itu yang membawa amalan banyak, bawa amalan sholat, puasa, zakat. Akan tetapi wa ya'ti qad syatama hadza, pernah ngejek si fulan, wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan, wa akala mal hadza, pernah memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, pernah memukul si fulan, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diambil pahalanya dikasihkan sampai pahalanya habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, ketika pahalanya habis sementara yang dizolimi masih banyak. Kenapa Pak kok bisa sebanyak itu dia menzolimi orang? Karena dia pernah menggibah orang satu kampung. Saya pernah dengar kajian ini Pak. Hati-hati kita dalam berkata, secara tidak langsung kita sudah menggibah orang satu kampung. Contoh, mohon maaf ini contoh aja. Penduduk negara fulani itu orangnya tuh jahat-jahat itu, tanpa kita kecualikan. Seharusnya kan kita katakan illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati. Itu semua orang-orang yang ada di kampung itu Pak, di negara itu besok nuntut itu. Suku juga, suku ini, suku A contohnya, pemalas-pemalas itu orangnya itu. Wah, besok di hari kiamat semua orang yang suku A itu nuntut ke dia. Ini hati-hati Pak. Jangan sampai kita mentakmim. Mentakmim itu mengeneralisir, mengumumkan, mengeneralkan, ya, mentakmim lah bahasa Arabnya, mentakmim sesuatu sifat negatif kepada semua orang. Itu tuh memang kayak gitu tuh. Orang-orang kampung itu memang kayak gitu tuh orangnya tuh. Terus semua orang, padahal di situ ada yang ahli ibadah, ada yang rajin sedekah gitu.
Ada sifat pemalas, sifat pelit. Itu suku fulan itu pelit-pelit tuh orang. Padahal banyak di situ yang rajin sedekah gitu. Nah, yang kayak gini Pak, ini masuk ke dalam takmim, di dalam gibah. Wah, ini makanya kenapa ini orang habis kebaikannya untuk kemudian dia kasih kepada orang-orang tadi. Gimana sih bentuk kejahatannya? Barangkali salah satu kejahatannya kayak gini. Tanpa dia sadari, dia pernah menggibahi satu negara. Negara sendiri, Pak. Negara sendiri gitu. Kadang-kadang kalau kita kesal kita kayak gitu kan, Pak ya. Sesuatu nggak boleh. Kita katakan illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati Allah. Orang Indonesia tuh kayak gitu tuh. Langsung dikeluarkan kata-kata, ya kan Pak ya? Hati-hati. Nggak semua orang kayak gitu, Pak. Harus ada pengecualian, illa man rahimahullah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kalau enggak, berapa banyak ini penduduk Indonesia ini menuntut kita. Kamu pernah kan? Kamu pernah menggibah saya, kamu pernah bilang saya pemalas. Waktu itu kapan? Waktu itu kamu bilang, waktu kamu ngobrol sama teman kamu, orang Indonesia memang kayak gitu. Saya juga orang Indonesia. Walahir habis amalan. Nauzubillah. Baik, terakhir, kapan gibah itu dibolehkan? Ada para ulama mengatakan gibah itu dibolehkan dalam 6 perkara. Yang pertama, at-tazallum, ketika kita dizolimi dan kemudian kita mengungkapkan kezoliman tersebut di depan qadhi, di depan mahkamah. Si fulan telah menzolimi saya, itu boleh. Itu nggak masalah itu, walaupun dia nggak ada ketika itu. Saya dizolimi, kita melaporkan lah. Namanya melaporkan itu kan gibah itu Pak, itu gibah yang boleh. Si fulan berhutang nggak dibayar-bayar, boleh. Tapi ke siapa? Ke hadapan qadhi, bukan ke hadapan orang lain. Kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, meminta pertolongan untuk merubah satu kemungkaran. Ya sama, bentuknya kayak laporan juga. Kalau tadi dizolimi, kalau ini untuk mencegah kemungkaran. Contoh kita datang ke Polres, ke MUI, ada ajaran sesat contohnya kan, kita laporkan, itu boleh. Itu kan gibah juga itu. Itu gibah yang dibolehkan. Yang ketiga, al-istifta'u, meminta fatwa. Meminta fatwa tentang satu kejadian, boleh. Ada orang dia melakukan ini, bentuknya sama kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu dia ke hadapan hakim, kalau ini ke hadapan ulama, al-istifta, minta fatwa. Suami saya melakukan ini dan itu dan ini kira-kira ini boleh tidak? Biasanya istri ini yang mendatangi mufti kemudian bertanya, suami saya tidak menafkahi saya selama 6 bulan. Itu kan gibah itu. Apa hukumnya gitu? Boleh. Dia bertanya dengan seperti itu. Baik. Yang keempat, tahdzirul muslimina min syarrih. Untuk mengingatkan, mewanti-wanti kaum muslimin dari keburukan orang yang jahat. Contoh si fulan ini jahat, suka mengutang, meminjam duit dan pernah dibayarnya. Boleh Pak, boleh. Boleh. Kita sebutkan, enggak masalah. Kita sebutkan. Jangan dipinjamkan duit ke dia. Saya ada pengalaman, nah kayak gitu. Enggak masalah. Hati-hati. Itu manis itu di depan itu gitu. Cukup yang itu bagiannya itu aja, bagian yang lain jangan gitu kan. Jangan sampai udah dari situ kemana-mana gitu kan. Begitu dia juga buta itu sebenarnya. Ya jangan gitu. Pincang juga itu nggak ada kaitannya. Pokoknya kejahatan yang merugikan orang banyak. Kemudian mujahiran bifisqihi au bibid'atihi, orang yang menampak-nampakkan kemaksiatannya, itu boleh. Supaya apa? Supaya kita wanti-wanti anak-anak kita, hati-hati sama si fulan itu peminum itu gitu. Hati-hati ya, nanti dibawanya kamu dikasihnya ini, dikasihnya itu. Kadang-kadang kan Pak, orang-orang jahat ini dia punya sifat ramah Pak.
Cuma sebagian orang jahat itu punya sifat ramah dimasukkannya pil. Ya, ini seperti itu. Penipuan, namanya juga penipu. Penipu itu ramah-ramah, Pak. Kalau dia perempuan lebih ramah pula dia daripada istri kita lagi. Ya. Ramah, suaranya lembut, tapi setelah itu habis kita dibuat. Dan yang terakhir at-ta'rif, gelar. Kalau memang dia dikenal seperti itu ya nggak masalah. Contoh ada kepala botak gitu kan. Apalah gitu gelar-gelar yang gelarnya itu diambil dari aib. Ompong, botak, apalagi dan selainnya dan selebihnya dan seterusnya. Ya, itu boleh. Pak Abdul yang mana gitu kan? Abdul yang gigi depannya udah nggak ada lagi gitu kan? Itu nggak masalah. Karena memang dia dikenal dengan itu gitu. Dan dia tidak marah dengan hal yang seperti itu, kecuali kalau itu adalah aib bagi dia, dia nggak suka. Kita tahu lah, kan ada orang-orang yang dikasih gelar gendut contohnya. Ya, gendut, memang ada itu. Pergi sana ke rumah ibu mana ibu gendut. Cuman dia satu-satunya orang yang diberi gelar dengan gendut contohnya, nggak masalah. Tapi jangan istri kita, Pak. Oh, istri kita sembelihnya kita nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, pada akhirnya Allah takdirkan kita hanya mampu mengambil satu kaidah saja. Satu yang bisa diamalkan itu lebih baik daripada banyak tapi dilupakan. Bila ada pertanyaan kita persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Tentang menjaga lisan tadi, ketika kita menagih utang khususnya, kalau kita pelan-pelan malah kejadiannya itu gimana? Bukan mulu-mulu terus. Yeah. Kalau kita keras, malah dia lebih keras juga. Kan? Lama-lama malah dia menjauhi kita. Karena kan emang kewajiban kita kan menagih. Gimana itu? Masalah hutang ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah ada dua ya. Pertama sebelum, yang kemudian setelah. Saran saya kalau hutang itu bagusnya tertulis lah ya. Sunnah itu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Maka tulislah. Ya. Gak masalah dia protes, oh masa ditulis-tulis, sunnah bilang aja gitu. Kamu dapat pahala, saya dapat pahala gitu. Iya. Kan ada wal yaktub bainakum katibun bil adl, ada yang menulis, ada yang menjadi saksi. Saksinya 2 orang. Bagusnya lengkap, Pak. Kalau mengamalkan sunnah diamalkan semuanya. Utangnya, penulis dan saksi. Saksikan gitu. Lah, lihat nih. Jelaskan saksinya. Lah. Bermatrai. Utangnya berapa? 5.000. Gak apa-apa, gak masalah Pak, gak masalah itu. Itu tindakan preventif, tindakan pencegahan. Kalau dia sudah terjadi, gimana caranya Pak? Saya pribadi, ini kan fatwa ada kaitannya sama pengalaman terkadang. Karena memang ya cara menagih itu kan kembali kepada masing-masing ya. Saya pribadi kalau saya udah nggak bisa menagih, udah nggak bisa, saya ikhlaskan aja, karena udah nggak bisa lagi. Itu pribadi saya. Tapi ada juga ustadz kok saya sebut namanya, tahu Bapak? Ustadz ini ada, dia dipinjam duitnya tuh 200-300 ribu, dan yang si peminjam ini ternyata dia punya watak, punya kebiasaan suka minjam-minjam, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, dan itu nggak balik Pak. Rata-rata orang yang dipinjaminya itu nggak balik, nggak dikembalikan sama dia. Memang udah jadi tabiat sama dia. Tiba-tiba si ustadz ini balik duitnya. Ditanya lah, Pak Ustadz minjamin juga? Iya, berapa? 200 ribu. Wah, 200 ribu dibalikin sama dia, dibalikin. Kami yang lebih dari itu nggak dibalikin. Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Gimana ceritanya tuh Pak Ustadz? Saya datangin dia, saya bilang sama dia, besok kalau nggak kau bayar utang aku kesini bawa kapak katanya. Bisa dibayarnya gitu kan. Saya pribadi nggak berani saya mempraktekkan itu Pak, tapi si ustadz itu berani. Dibilang
Nah, berarti kan masing-masing orang ada cara yang cocok sama dia. Kalau saya kalau udah tidak mampu lagi saya Pak, saya bilang sama dia, Pak, utang Bapak tuh udah saya ikhlaskan. Supaya apa? Supaya saya nggak ada harapan lagi. Supaya saya nggak mengharap sama utang itu. Kemudian yang kedua saya berharap semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan juga itu menjadi wasilah. Kalau seandainya itu jadi makanan yang halal untuk dia, kemudian Allah mudahkan dia menjadi orang yang lebih baik lagi sehingga dia bisa berubah. Itu aja kita niatkan gitu kan. Allah taala alam bisawab. Karena ini pertanyaan Bapak sangat praktis sekali. Sifatnya sangat praktek di lapangan gitu. Jadi seperti itu kalau di saya ya Pak ya. Kalau nggak bisa lagi ditagih ya udah diikhlaskan. Dulu pernah ada orang datang, Ustadz saya ada orang utang saya Pak Ustadz. Ustadznya sama jawabannya kayak saya, udahlah Pak diikhlaskan saja. Sudah Pak, sudah saya ikhlaskan, sudah saya coba untuk mengikhlaskannya, tapi memang sulit Pak Ustadz. Otomatis Pak Ustadz nanya, emang berapa utangnya Pak? 2 miliar Pak Ustadz. Langsung berubah duduk Pak Ustadz. Langsung berubah duduknya. Langsung berubah jawabannya Pak. Mohon maaf ini Pak, saya pun kalau di posisi Bapak mungkin nggak bisa juga saya mengikhlaskan yang 2 miliar itu. Saya melihat duit 2 miliar aja nggak pernah gitu. Seorang mengutang 2 miliar susah juga ya gitu. Kemudian dengan enaknya dia mengatakan ikhlaskan aja. Dia belum pernah diuji dengan ujian seperti itu. Sama dengan Ustadz yang didatangi ibu-ibu, Pak Ustadz saya gelisah hati saya ini Pak Ustadz. Gimana ini obatnya Pak Ustadz? Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak aja sholawat. Itu karena ibu mungkin jarang sholawat. Ustadz itu rajin sholawat kebetulan. Dia bawa alat yang tahu Pak ya, yang ada nomornya itu tek 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 gitu kan. Mau ditunjukkannya ke ibu itu, udah 300 kali dia sholawat gitu kan. Tapi sebelum ditunjukkannya ditanya sama ibu itu, Ibu satu hari ini udah berapa kali sholawat? Udah 3000 kali Pak Ustadz. Nggak jadi ditunjukkan sama Pak Ustadz. Untung ditanya ya dulu kan. Kalau enggak kan malu dia. 300, ibu itu udah tambah pula nolnya di belakang gitu kan, 3000 gitu. Malu dia, langsung disembunyikannya zikirnya tadi. Jadi seperti itu Pak. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi Pak? Memang tabiat yang punya utang kan Pak? Gimana Pak? Tabiat punya utang kan kayak gitu kan. Dia kalau datang mau butuh darah rendah kan. Begitu ditanya darah rendah. Sebenarnya nggak semua orang Pak, nggak semua orang seperti itu. Cuman memang ada orang-orang yang seperti itu ada. Nah itulah tadi yang orang kayak tadi tuh boleh ditahzir, boleh ditahzir. Kalau Bapak punya semangat tahzir, gunakan semangat itu ke arah sini gitu, supaya orang selamat, supaya dia bertaubat. Bayangkan kalau dia sudah ditahzir. Tahzir tahu ya Pak artinya Pak? Tahzir itu orang lain tuh diingatkan, diwanti-wanti atas keburukannya dia. Tapi sebelum ditahzir kok bisa diingatkan dulu, kamu kok nggak berubah? Terpaksa kamu saya tahzir gitu. Atau saya hajar, al-hajru wa tahzir. Al-hajru itu ditinggalkan dia. Suruh orang lain gak usah ada minjamkan duit sama dia, gak usah ada transaksi sama sekali sama dia. Nah kita lihat berubah nggak dia. Ya, kadang-kadang orang harus ditampar dengan kenyataan Pak. Iya, karena orang berubah itu kan ada yang dengan kata-kata lembut, ada orang berubah itu setelah masuk penjara gitu kan. Jadi orang-orang yang seperti itu baiknya hemat saya itu ditahzir atau dihajar gitu. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sifat suka ngutang-ngutang itu saya khawatir jadi tabiat nanti Pak. Hal-hal kecil ngutang, hal-hal apa sepele ngutang, suka ngutang, habis itu dilupakan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa pulang membawa pelajaran penting dan kita berupaya bersama-sama untuk mempraktekannya dalam keseharian kita. Dan dengan itu semoga Allah berikan pula kepada kita keridhoannya, rahmatnya, dan anugerah yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.